Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kapal nelayan dengan 4 ABK mati mesin di perairan pesisir selatan. Petugas penjaga Pantai Padang pasang sejumlah tanda yang wajib diperhatikan pengunjung. Ini adalah bentuk protes warga kepada pemerintah. Sebatang pohon pisang ditanam di tengah jalan yang berlubang. Jalan rusak ini berada di Jorong Katimara, Nagari Lingkuang Awah, tak jauh dari kantor Bupati Pasaman Barat di Simpang 4. Lubang berdiameter 80 cm dan dalam sekitar 30 cm ini sudah banyak membuat pengendara cedera. Menurut warga, dalam 2 hari terakhir, 4 pengendara sepeda motor yang jatuh di lokasi tersebut. Jalan selebar 6 meter ini merupakan salah satu jalan terpadat di Pasaman Barat yang dilintasi ribuan kendaraan setiap harinya. Menurut warga, jalan ini sudah lama berlubang, namun tak kunjung diperbaiki. Warga telah sering bersuadaya menutupnya dengan beton, namun tak bertahan lama. Rame ini pusat kota, apalagi jalan ini jalan satu-satunya menuju Sanawiyah Simpang 4. Pendidikan ya? Ya pendidikan yang muridnya itu kalau tidak salah ribuan orang. Ini ya? Takut ya? Ini jalan nasional ya? Jalan nasional. Banyak terjadi kecelakaan bang. Dari sehari kemarin udah 3 kali kecelakaan bang. Yang tadi hampir juga di rem moda orang pecah takramnya. Kecelakaannya gara-gara lubang bang. Lubangnya terlalu besar. Selain protes warga, pohon pisang yang ditanam juga sebagai tanda agar pengendara bisa menghindarinya. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya supaya tidak menambah jumlah korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Cuaca buruk yang melanda Kota Padang serta wilayah pesisir barat Sumatera dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan nelayan di Purus tidak melaut. Selain mengancam keselamatan, melaut saat cuaca buruk juga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Jonedi, salah seorang nelayan, mengaku dirinya telah 1 pekan tidak melaut. Mengisi waktu luang sembari menunggu cuaca normal, ia dengan nelayan lainnya memperbaiki dan membersihkan perahu. Menangkap ikan merupakan satu-satunya mata pencaharian nelayan Purus ini. Ada beberapa nelayan yang nekat pergi melaut karena desakan ekonomi, namun hasil yang mereka dapatkan juga tak seberapa. Ke laut belum bisa berangkat lagi. Keadaan perahu kayak gini ya. Harusnya besar, seminggu lebih lah. Yang ada di rumah sih dipakai dulu. Bagus cuaca, perahu siap, baru bisa tampil kita kan. Ya. Hujan, badai, gelombang ini pak. Ada cuma cuaca pak. Badai hujan dari malam sampai pagi sampai malam melihat. Pada hari itu, aku baru karancak gitu. Masih kesuasuan je. Kalau benda pakai layu ini jual makan ya. Kalau jual anak sekolah mana seorang mah. Berdasarkan informasi dari BMKG Minangkabau, hujan dengan intensitas tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Namun daerah yang paling tinggi intensitas hujannya yakni pesisir selatan, Padang, Pariaman, hingga ke Pasaman Barat dengan curah hujan rata-rata 500 mm. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga akhir Desember mendatang. Robiha melaporkan dari Padang. Usai cuaca buruk yang melanda Kota Padang beberapa hari terakhir, Pantai Padang kembali ramai dikunjungi wisatawan. Meski ombak dan gelombang belum bersahabat, tak menyurutkan pengunjung memadati pantai sepanjang 3 km ini. Bagi pengunjung yang membawa anggota keluarga atau yang ingin mandi-mandi di pantai, perlu memperhatikan tanda-tanda yang dipasang petugas. Ada 2 tanda, yaitu bendera berwarna hitam dan warna merah. Lokasi yang dipasang bendera berwarna merah berarti pengunjung dibolehkan mandi atau berenang di pantai. Namun bagi anak-anak harus didampingi orang dewasa.
Sedangkan bendera warna hitam berarti lokasi tersebut tidak diizinkan berenang dan mandi-mandi sama sekali. Selain bendera, sejumlah petugas juga bersiaga menjaga sepanjang pantai. Mereka akan mengeluarkan peringatan jika sewaktu-waktu bahaya mengancam pengunjung. Kita masang ada 2 bendera ya, 2 bendera warna merah dan warna hitam. Itu artinya memang kita sekaligus mengedukasi wisatawan di mana lokasi yang dibolehkan berenang, yang itu yang warna merah, dan hitam yang sama sekali tidak boleh berenang digunakan oleh para wisatawan. Ya, kita melibatkan Balawista Kota Padang, kita bagi di 4 sektor ya, mulai dari Masjid Al-Hakim sampai dengan Mawasa, kita bagi tim. Petugas ini adalah relawan yang berasal dari warga setempat. Sejak kehadiran mereka, jumlah pengunjung yang tenggelam menurun drastis. Kehadiran mereka juga memberi rasa nyaman, sehingga tak mengherankan Pantai Padang selalu ramai dikunjungi. Jika hari Minggu atau musim liburan, pantai ini penuh sesak oleh wisatawan yang berdatangan dari luar Kota Padang dan provinsi tetangga. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah objek wisata alam di Kabupaten Solo Minggu pekan silam membludak dikunjungi ribuan warga. Objek wisata yang baru dibuka untuk umum tersebut menyajikan panorama alam nan cantik, dilengkapi spot-spot foto yang menawan. Objek wisata yang berada di atas bukit tersebut dibangun menggunakan dana desa. Untuk sampai di objek wisata yang ada di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo ini, pengunjung harus mendaki bukit dengan berjalan kaki, sekitar 10 menit dari tempat parkir kendaraan. Jalannya pun masih berupa jalan tanah. Penat menempuh jalan tanjakan, terbayarkan setelah tiba di objek wisata yang diberi nama Pincuran Putih ini. Objek wisata ini berada di Bukit Jorong Kayu Bajanggui, Nagari Talang Babungo. Ada sejumlah spot untuk berfoto dari atas ini, dengan latar belakang panorama yang cantik. Warga pun rela antre agar bisa berfoto. Karena berada di atas bukit, udara di kawasan ini juga sejuk, sehingga membuat pengunjung berlama-lama di tempat ini. Ada juga pincuran atau telaga tempat anak-anak bermain. Tempatnya bagus, luar biasa. Pemandangannya juga bagus sekali. Udaranya sejuk. Habis itu banyak spot-spot foto yang menarik sekali. Objek wisata Pincuran Putih ini dibangun menggunakan anggaran dana desa sebesar 350 juta rupiah dengan melibatkan masyarakat banyak. Objek wisata ini menjadi unit usaha dari badan usaha milik Nagari yang akan memberikan pemasukan bagi pemerintahan Nagari. Pengembangan ke depan kita ingin jadikan kawasan geowisata ini sebagai kawasan inti dari One Jorong One Destination program Nagari Talang Babungo. Sehingga nanti kita akan bikin di sini ada glen campingnya, ada kotek-kotek, ada juga glen camping ground. Jadi akan kita sediakan semuanya sehingga betul-betul masyarakat merasa nyaman dan kawasan geowisata ini betul-betul menjadi kawasan yang berkelanjutan dan betul-betul dikunjungi. Objek wisata Pincuran Putih ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat karena dinilai sudah layak untuk dikunjungi warga. Namun sejumlah infrastruktur seperti jalan akses menuju lokasi masih perlu pembenahan. Wakil Gubernur menjanjikan bantuan pengembangan. Jadi tadi masih ada sedikit yang perlu disempurnakan, ada glamour camping mungkin, terus ada sedikit flying fox, terus petting zoo atau kebun binatang kecil. Nah itu nanti insya Allah bisa kita support dari provinsi. Nah tapi artinya apa, ketika Pak Wali ini udah bergerak dengan seluruh masyarakat udah bergerak duluan, orang pasti akan lebih mengapresiasi dibanding yang belum punya konsep, belum punya apa tapi terus meminta. Nah kalau kayak ini udah berbuat duluan, tapi insya Allah kita viralkan bersama ya. Nagari Talang Babungo berjarak sekitar 75 km dari Kota Padang atau 2,5 jam perjalanan dengan mobil pribadi. Dari atas ini terpapar jelas daerah Nagari Talang Babungo di Kabupaten Solok.
dan ini merupakan objek wisata baru yang dibangun oleh masyarakatnya dengan menggunakan dana nagari. Memang sangat luar biasa. Silakan datang ke sini di Nagari Talang Babungo. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.